Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara. Bersama saya Aprilia Putri. Ya, demi mencegah laju penyebaran virus corona, pemerintah menerapkan sistem social distancing dengan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan menghindari keramaian. Bahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat memberlakukan pembatasan jam operasional transportasi umum demi mengurangi interaksi fisik meski ternyata usaha tersebut tidak berjalan efektif. Dan malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelum membahasnya lebih jauh kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Dengan semakin bertambahnya pasien positif corona, Presiden Joko Widodo kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas baik bekerja, belajar maupun beribadah dari rumah. Hal ini guna memutus tali penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Sementara itu, sebagian pemerintah daerah mulai mengeluarkan kebijakan masing-masing sebagai antisipasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan membatasi kegiatan keramaian dan melibatkan banyak orang. Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menerapkan sistem social distancing dengan menutup tempat umum seperti sekolah dan tempat wisata, meniadakan Car Free Day, dan menunda ajang Formula E. Tak hanya di situ, Senin kemarin pemerintah Provinsi DKI memberlakukan pembatasan jam operasional transportasi umum. Pembatasan ini berlaku untuk beberapa transportasi publik di ibu kota seperti LRT, MRT, hingga Transjakarta. Tak hanya perubahan jam operasional, Pemprov DKI juga membatasi kapasitas penumpang yang naik di setiap transportasi publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi interaksi fisik antar warga. Namun pada kenyataannya, kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi interaksi fisik justru membuat antrian di sejumlah halte semakin menumpuk. Resiko penularan virus pun semakin tinggi. Melihat perkembangan situasi kepadatan penumpang, aturan tersebut hanya berumur 1 hari. Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengembalikan rute dan jadwal transportasi publik seperti semula. Ya, di tengah usaha pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan meliburkan sekolah dan menghimbau untuk beraktivitas di rumah, justru dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur. Meski diterpa kekhawatiran penyebaran virus corona, para wisatawan tampak menikmati deburan ombak di pinggir pantai. Wisatawan mengaku mengetahui jika kondisi wilayahnya sudah menjadi daerah kejadian luar biasa penyebaran virus corona dan adanya himbauan untuk tidak bepergian keluar rumah atau ke tempat keramaian. Namun mereka tetap memilih memanfaatkan hari libur kerja dan sekolah dengan berlibur. Iya. Kalau dibilang cemas sih cemas ya Pak ya. Cuman saya sih lillahi ta'ala aja ya. Yang penting ini dari kitanya ya, kalau bepergian ya suka pakai masker. Kalau emang mau makan ya cuci tangan dulu, kalau emang kotor. Ya paling gitu aja sih Pak. Untuk wisatawan yang berkunjung ke Pantai Anyer selalu ramai dan tidak terpengaruh dengan virus corona. Kondisi Pantai Anyer kondusif, aman dan terkendali. Pemahaman yang kurang terkait penyebaran virus corona di masyarakat akan berdampak buruk. Diperlukan usaha ekstra untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai masifnya penyebaran COVID-19 ini. Sosialisasi mengenai social distancing sebagai usaha pemerintah dalam mencegah penyebaran corona pun perlu dilakukan. Lantas, seberapa efektifkah social distancing dalam mencegah laju penyebaran virus COVID-19 ini? Perlukah aturan pemerintah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah? Malam ini kita akan kupas selengkapnya di Indonesia Bicara.
Baiklah pemirsa, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu cegah corona dengan social distancing. Dan seperti biasa sudah hadir narasumber di studio. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu, ada Pak Trubus Rahardiansyah, analis kebijakan publik. Apa kabar Pak? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat ya Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ini juga kita terhubung dengan Ibu Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS. Selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Trubus, apa kabar? Iya, sehat, Bu. Baik, sehat ya Ibu Kurniasih? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kali ini, malam ini Ibu, kita membahas mengenai cegah corona dengan social distancing. Saya ingin tahu pendapat Ibu bagaimana penerapan social distancing yang sudah diarahkan begitu kepada di Pemprov DKI Jakarta di Jakarta, Ibu. Iya, social distancing yang sudah dilakukan itu kan menghimbau untuk supaya ada work from home gitu ya, kemudian menjaga jarak dalam pertemuan-pertemuan dan beberapa aktivitas yang memang perlu dikurangin. Tetapi sebenarnya kalau ini tidak diiringi dengan pemahaman secara utuh dari masyarakat dan juga pengawasan yang ketat dari pemerintah, ini rasanya memang masih harus ditingkatkan lagi ya. Artinya contohnya misalnya tidak bekerja di kantor tapi bekerja di rumah, tapi kemudian pergi di tempat keramaian, pusat keramaian, ini sama saja. Kita kan yang kita harapkan sebenarnya saat ini adalah ada langkah konkret dari pemerintah untuk bisa membantu meminimalisir dan mengurangi secara signifikan potensi perluasan penyebaran dari COVID-19 ini. Baik. Dan ini harus dilakukan secara signifikan. Baik. Kalau kita melihat tadi tayangan pengantar kita, masyarakat banyak memilih justru berlibur ini, Bu. Seperti apa tanggapan Anda? Iya, makanya kayak anak-anak kan sekolah dari rumah ya, home learning, tapi malah bikin perkumpulan dengan teman-temannya karena mereka biasa kongko, misalnya yang remaja gitu ya. Ada yang jalan ke sana, ada jalan kemari, ini sama saja tidak social distance namanya. Artinya kita harus memahamkan terlebih dahulu definisi social distancing-nya ini mau seperti apa. Dan kenapa harus dilakukan? Karena memang sejak awal kritik dari kami di Komisi 9 adalah sosialisasi, informasi, edukasi pemerintah terhadap masyarakat terkait COVID-19 ini masih sangat minim. Bahkan sampai sekarang pun masih kurang sosialisasi, informasi, edukasi. Ini menjadi kunci sangat mendasar sekali, sehingga masyarakat pemahamannya masih belum utuh gitu. Berarti apakah ini bisa dikatakan arahan atau himbauan ini kurang berhasil begitu Ibu? Ya, perlu proses penyempurnaan supaya lebih berhasil lagi. Perlu proses penyempurnaan begitu ya. Baik. Ya, Kalau dari analis kebijakan publik Pak Trubus, apa pendapat Anda? Iya, kalau saya lihat sih ini kebijakan social distancing ini kan perlu proses ya. Jadi artinya gini, persoalan 3 tadi yang disebutkan oleh Bu Kurniasih kan sebenarnya ada persoalan satu masalah sosialisasi. Ya, sosialisasi tidak berjalan berjalan optimal lah, karena apa? Karena masyarakat banyak yang tidak tahu. Oke. Yang kedua adalah mengenai komunikasi. Komunikasinya sendiri pemerintah juga istilahnya ngalor ngidul gitu ya, jadi nggak terlalu jelas juga gitu, kurang optimal juga. Yang ketiga adalah masalah edukasi. Nah, edukasi sendiri juga relatif ini ya sifatnya minim juga. Tetapi perlu diketahui bahwa ini kondisi force majeure. Karena kondisi force majeure tentu apa yang terpikir oleh kita bahwa itu terpola sebagaimana perencanaan yang pada umumnya, ini tidak. Ini kan berjalan dalam konteks rasional komprehensif, tentu ini menjadi sulit gitu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya masyarakat itu kan punya aid lah, kemauan ya kan, punya ego lah ya, punya egonya sendiri, saya mau begini, saya mau begini. Tapi masyarakat publik itu juga punya yang namanya super ego. Jadi aturannya mana, dasarnya apa, saya harus ini. Lah itu yang kemudian pada akhirnya masyarakat ya apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini memang akhirnya tidak berjalan. Satu sisi masyarakat juga ada rasa nggak suka kan, Thanatos, oh ya ngapain saya patuh-patuh terhadap ini kan gitu. Jadi dan akhirnya erosnya juga rendah juga. Saya peduli apa saya dengan ini. Jadi inilah yang kemudian ketika kebijakan itu disarankan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah tidak berjalan, termasuk soal transportasi, orang akhirnya disuruh kerja di rumah malah holiday kan gitu. Jadi baik, Ibu Kurniasih, apakah dari anggota DPR ada solusi yang pas Ibu untuk bisa memberikan kebijakan social distancing ini lebih optimal?
Ya, kebijakan social distancing ini harus ditingkatkan optimalisasinya. Yang pertama adalah ini harus melibatkan seluruh jajaran perangkat sampai ke tingkat masyarakat. Itu RT RW harus dilibatkan. Kelurahan, kecamatan itu harus dilibatkan. Itu kontekstual Pemda ya. Kalau kontekstual pemerintah pusat harus melibatkan Pemda secara keseluruhan, secara jajaran birokrasinya sampai melibatkan masyarakat. Dan tokoh-tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan. Artinya partisipasi publik ini memang harus ditingkatkan secara totalitas supaya proses social distancing ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi lepas dari social distancing, Mbak, saya rasa social distancing ini kan sebenarnya semi lockdown ya, serba nanggung gitu loh. Kenapa tidak diterapkan saja lebih tegas gitu ya? Mungkin kalau istilah lockdown terlalu ekstrim, ya dilakukan lebih tegas lagi larangan-larangan yang harus dilakukan, yang harus diberikan kepada kita tuh apa saja, tapi harus difikirkan dampaknya. Misalnya kalau larangan keluar, bagaimana dengan pedagang informal? Mereka akan sangat rugi dan akan sangat merasa tertekan ya kalau tidak dapat penghasilan uang. Ini harus difikirkan. Karenanya ini harus benar-benar difikirkan secara komprehensif oleh pemerintah bagaimana upaya untuk melakukan pencegahan perluasan area penularan COVID-19 ini, apakah social distancing ini akan berjalan efektif atau tidak, ini harus segera ditinjau ulang. Baik, Ibu. Kebijakan pemerintah untuk memberikan social distancing ini adalah salah satu langkah agar masyarakat tidak panik. Tapi melihat responnya, sepertinya masyarakat bukannya tidak panik, justru lebih ke cuek begitu, Bu. Apakah Ibu sependapat dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya tadi mungkin sebenarnya bukan cuek ya, tapi belum memahami secara utuh bagaimana COVID-19 ini penularannya sangat cepat sekali. Saya kira letaknya di situ. Saya kira kalau diberikan penjelasan dan melibatkan seluruh stakeholder, partisipasi publik ditingkatkan sampai tingkat RT, RW, tidak perlu diberikan sosialisasi ataupun selebaran leaflet informasi yang sangat mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mengurangi semaksimal mungkin aktivitas keluar dan berinteraksi. Saya rasa untuk ukuran masyarakat yang sudah well educated harusnya mengerti. Ini karena masih banyak yang belum, kan saya masih reses nih Mbak. Ya. Saya turun ke masyarakat, memang saya menemukan banyak fakta bahwa masih masyarakat banyak yang belum paham. Perkumpulan masih dilakukan loh. Perkumpulan di level RW masih ada. Alasan dari mereka apa, Ibu? Ya apa sih bahayanya COVID nggak ngerti, penularannya nggak ngerti. Tapi pas kita jelaskan itu langsung, kalau gitu kita langsung pulang ya Bu. Ya, itu artinya tadi kuncinya sosialisasi, informasi, edukasi memang belum maksimal. Apa sih yang perlu diinformasikan gitu. Kalau kuncinya adalah edukasi, sosialisasi, berarti ini menjadi PR ya dari pemerintah selain mencari langkah apa yang tepat untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 ini. Nah, menurut Ibu yang sudah turun ke jalan, sosialisasi dan edukasi seperti apa yang bisa cepat masuk ke masyarakat hingga yang paling bawah, Ibu? Ya, kita harus melalui seluruh media ya dilibatkan ya, iklan mungkin semacam iklan yang harus sering diulang-ulang ke masyarakat dan libatkan tokoh masyarakat setempat. Itu penting sekali karena biasanya masyarakat ini lebih mendengarkan himbauan dari tokoh masyarakat. Contohnya misalnya ketika kemarin sholat Jumat, begitu imamnya mengatakan seperti ini, semua kan ikut gitu loh. Begitu tokoh agama mengatakan seperti ini, semuanya ikut. Nah, ini harus dilibatkan untuk bisa social distancing ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Menurut respon yang Ibu temui di lapangan, apa yang membuat masyarakat ini kurang paham dengan edukasi yang mungkin selama ini sudah pemerintah lakukan begitu? Ya, tadi memahami tentang sistem penularannya dan sifat dari virus ini sendiri masih belum diketahui. Pas ketika kita jelasin bahwa sifat virus ini sekarang sudah berevolusi dan sudah menyesuaikan beradaptasi dengan iklim, artinya bisa jadi pasien itu tidak ada tanda-tandanya tapi kemudian tiba-tiba positif, mereka langsung aware gitu. Wah, berarti sangat harus dijaga ya Bu ya, iya gitu. Baik, tapi mereka menerima dengan sangat baik ya Bu ya, informasi yang diberikan atau sosialisasi yang diberikan begitu? Ya, menerima dengan baik ketika memang kita jelaskan dari A sampai Z secara komprehensif dan kita menjelaskannya dengan penuh tenang, tidak dengan kepanikan, dan kita berikan beberapa saran ya, artinya guyup-guyup. Memang kan kita masyarakatnya suka guyup ya. Artinya ya guyup-guyup ini masih bisa kita lakukan kan, kita punya grup, kita optimalkan aja grup WA ataupun grup lain atau grup sosial media yang lainnya untuk bisa berkomunikasi. Baik. Ibu berbicara soal kebijakan, ini kan social distancing salah satu yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya ini kewenangan suatu negara untuk memilih apa langkah yang tepat untuk menekan COVID-19. Kalau kita lihat negara tetangga seperti Jepang, Korea Selatan mempunyai
ya cara yang sama seperti kita social distancing. Nah, apakah kita bisa mampu Ibu melihat ya sifat dari masyarakat Indonesia yang rata-rata masih bandel gitu ibarat kata begitu Bu? Ya mungkin kalau saya lebih katakan masyarakat Indonesia ini punya sifat suka guyup ya, dan itu sangat kental sekali. Ini yang membuat ketika dilakukan social distancing ya agak berat buat masyarakat untuk melakukan social distancing. Tapi satu hal Mbak, jangan lupa, ketika social distancing ini dilakukan, tapi kemudian peluang imported case tidak ditutup, ini akan sangat bahaya juga. Ini yang kita garis bawahi juga dari Komisi 9. Peluang imported case juga harus ditutup kalau memang ada social distancing dilakukan. Social distancing dilakukan, kemudian berbagai macam upaya untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID di dalam negeri dikendalikan, tapi peluang imported case malah tidak dilakukan, ya ini sangat bahaya juga gitu. Baik, nah apakah Ibu melihat imported case yang sudah banyak terjadi di Indonesia dan rata-rata pasien positif kita adalah imported case. Nah ini menunjukkan kalau penanganan atau filterisasi orang luar yang masuk ke Indonesia kurang maksimal begitu Ibu? Harus tegas pemerintah mulai dari sekarang untuk bisa menutup saja pintu masuk baik dari bandara maupun dari pelabuhan supaya peluang imported case tertutup sama sekali. Sehingga semua tim medis yang sekarang ini sudah mulai kelelahan juga. Ini saya juga mendapatkan data tim medis kita sudah mulai kelelahan karena memang harus menangani kasus pasien yang segitu banyaknya. Ini harus dikurangin, jadi fokus nanti penanganannya hanya pada dalam negeri ketika peluang imported case sudah ditutup. Baik, kalau imported case ditutup dan juga social distancing digalakkan, apakah ini sama saja arti dari lockdown tapi dalam kata yang lebih halus begitu Ibu? Ya. Dampaknya seperti apa? Ya, saya kira nggak lockdown total lah ya. Kalau lockdown total kan orang nggak boleh keluar dari rumah sama sekali, ya tidak ada kegiatan sama sekali. Ini kan masih boleh, tapi kan pilih-pilih dan selektif gitu loh. Jadi ya lockdown itu pilihan terakhir lah ya kalau menurut saya, pilihan terakhir sekali. Tapi lakukan dulu upaya maksimalisasi untuk tutup peluang imported case, kemudian maksimalkan social distancing yang ada, dan tingkatkan sosialisasi, informasi, komunikasi, edukasi ke seluruh masyarakat di seluruh level sampai ke tingkat grassroots. Baik, Ibu sebagai penengah antara masyarakat dan juga pemerintah, mungkin Pak Trubus ada yang mau disampaikan ke Ibu? Iya, menurut saya memang yang penting itu adalah pendekatan PSM, jadi peran serta masyarakat. Di peran masyarakat ini yang dalam protokol ini nggak keluar kemarin itu, jadi lebih ke komunikasi, kemudian perbatasan gitu. Tapi protokol mengenai PSM nggak ada. Jadi ini yang harusnya seperti diungkapkan oleh Bu Kurniasi tadi itu masyarakat itu dilibatkan, terutama karena masyarakat kita kan punya budaya konformitas tinggi sebenarnya ya, artinya kepatuhan gitu pada aslinya orang yang dituakan atau tokoh-tokoh masyarakat. Nah situ RT RW terutama, atau kalau bahasanya di kampung-kampung ya ulama-ulama itu yang harus dilibatkan. Ini kan belum. Jadi ini kebijakannya semata-mata top down, bukan bottom up. Lah ini kan harusnya persoalan ini supaya pengertian karantina, kan kita merujuknya kan undang-undang karantina kesehatan ya, kesehatan karantina itu. Tapi di sini kemudian diterjemahkan ada yang social distancing measure atau social distancing goals gitu kan. Nah ini yang harus dijelaskan. Nah kemudian ada satu lagi lockdown gitu. Nah lockdown ini juga dipahaminya masih macam-macam kan. Ada dianggap ini menutup sama sekali, padahal sebenarnya juga enggak gitu. Lockdown itu juga ada syarat-syarat, satu misalnya menutup tempat ruang publik. Misalnya ruang publik kita DKI Jakarta sudah ditutup, misalnya Monas, misalnya ini kan gitu, Ancol. Tapi yang kedua adalah menutup fasilitas publik juga. Fasilitas publik kan kayak sekolah, ya gereja atau masjid atau tempat ibadah lah gitu. Itu sudah. Kemudian ada acara-acara kerumunan yang sifatnya keramaian juga sudah dilakukan. Ya, apa saran Anda gitu. untuk Ibu Kurniasi mungkin akan disampaikan kepada pemangku kebijakan? Iya, menurut saya ini yang penting untuk Ibu Kurniasi adalah bagaimana pemerintah harus bisa menggerakkan. Ini kelemahannya kan menggerakkan bagian publik itu untuk ya berperan serta. Karena ini kan penyakitnya harus dihadapi secara bersama-sama. Bahasanya itu ya ringan dijinjing, berat sama dipikul. Nah, jadi ada kearifan lokal yang harus dimanfaatkan belum itu. Bisa menggerakkan dengan baik. Ibu Kurniasi, ini harus menggerakkan dengan baik. Bagaimana caranya Ibu? Iya, nanti kita sampaikan lagi kepada pemerintah untuk bisa terus menggerakkan partisipasi publik ya secara lebih signifikan lagi, dan saya kira memang semua juga harus ikut care lah terhadap penyelesaian COVID-19 ini. Baik. Terima kasih Ibu Kurniasi Mufidayati, anggota Komisi DPR Komisi 9. Terima kasih bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.